Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Yulianto dari SMP Negeri 20 Semarang, kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Nita dengan profesi ATE. Bisakah Anda jelaskan pengalaman dan keahlian perusahaan Anda di bidang elektrikal mekanikal? Baik, saya akan menjawab. Jadi, pertanyaannya kan bisakah Anda jelaskan pengalaman dan keahlian perusahaan Anda di bidang elektrika dan mekanikal. Jadi perusahaan saya adalah salah satu perusahaan konstruksi elektrika mekanikal. Jadi berupa pemberian suatu jasa terkait dengan beberapa proyek pekerjaan yang berhubungan dengan elektrika mekanikal. Contohnya pekerjaan pemasangan trafo, maintenance atau perbaikan trafo, terus pemasangan kabel MP atau listrik tegangan rendah, seperti itu. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Terus keahlian yang saya gunakan untuk di perusahaan ini adalah keahlian di bidang K3 atau HSE yang nama lainnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana saya memberikan suatu keahlian untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan selamat, baik itu dari untuk pekerja, lingkungan kerja dan juga properti yang digunakan dalam proses pekerjaan tersebut, sehingga diharapkan dengan keahlian yang saya miliki, pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, produktivitas kerja meningkat, dan tujuan perusahaan tercapai dengan tetap menerapkannya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, seperti itu. Baik, bisakah Anda berikan contoh proyek elektrikal mekanikal yang pernah Anda tangani beserta tantangan dan solusinya? Proyek yang pernah saya alami yang pertama yaitu di proyek perusahaan L'Oreal di daerah Cikarang. Pada saat itu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan penggantian sensor temperatur dan juga penggantian ventrafo. Jadi ada beberapa penggantian barang seperti ventrafo yang harus diganti dengan ventrafo yang baru, dan juga pembaruan terkait sensor temperatur yang digunakan di panel listrik perusahaan tersebut. Terus kalau ditanya tantangan dan solusinya seperti apa, tantangannya adalah karena saya bekerja sebagai HSE, jadi tantangannya harus karena ada beberapa, karena kami memiliki beberapa pekerja lapangan yang harus di-handle. Jadi tantangannya adalah ada beberapa pekerja yang kurang patuh terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama dalam menggunakan APD. Contohnya ada pekerja yang melakukan pengeboran tapi tidak menggunakan kacamata pelindung atau safety gloves atau kacamata keselamatan, seperti itu. Jadi karena kalau tidak memakai kacamata keselamatan bisa membahayakan kondisi mata. Selain itu juga waktu penggunaan beberapa alat yang menghias seharusnya menggunakan sarung tangan khusus, tapi ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan, sehingga itu menjadi salah satu tantangan di mana saya sebagai HSE harus memberikan edukasi dan juga pengertian kepada para pekerja untuk tetap menggunakan sarung tangan dan juga kacamata keselamatan selama proses pekerjaan. Seperti itu. Oke. Bagaimana perusahaan Anda memastikan kualitas pekerjaan elektrikal mekanikal yang dihasilkan? Untuk memastikan kualitas, maka dari sebelum pekerjaan dilakukan monitoring dari hasil laporan. Ada beberapa berkas yang harus diisi sebelum pekerjaan dimulai. Terus selama pekerjaan dilakukan pengawasan, terus juga dilakukan pengecekan alat-alat yang digunakan, dan juga dicek apakah alat yang
langsung nanti itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, dan selanjutnya juga dilakukan pengecekan ulang serta adanya laporan-laporan untuk memastikan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan atau sesuai dengan prosedur. Oke. Apakah perusahaan Anda memiliki tim ahli yang kompeten di bidang elektrikal mekanikal? Iya, kami memiliki karena perusahaan kami dalam melaksanakan beberapa persyaratan untuk kompetensi seperti yang pertama ahli keselamatan dan kesehatan kerja, umum apa yang disebut angka 3U. Yang kedua ahli K3 listrik, teknisi K3 listrik, dan juga contoh lainnya adalah juru las, terus sertifikat kompetensi kerja di ketinggian. Bagaimana perusahaan Anda menjaga keselamatan kerja dalam setiap proyek elektrikal mekanikal? Dengan melakukan evaluasi berkala, dilakukan dengan laporan dari laporan harian yang disampaikan oleh HSE, dan juga melakukan evaluasi bulanan, dan juga melakukan report setiap atau laporan setiap ada tindakan atau kejadian yang berbahaya. Dan jika terdapat kejadian atau resiko bahaya yang terjadi selama pekerjaan, maka dilakukan penghentian proses pekerjaan dan dilanjutkan. Selain jika memang bisa dilanjutkan, maka harus memenuhi syaratnya. Bagaimana perusahaan Anda mengatasi perubahan atau masalah yang mungkin timbul selama proyek berlangsung? Bagaimana perusahaan Anda berkomunikasi dengan klien selama proyek berjalan? Bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan melakukan komunikasi dua arah dari mulai sebelum pekerjaan dimulai, dengan melakukan meeting apa saja yang diperlukan sebelum memulai pekerjaan, lalu melakukan pengawasan selama pekerjaan dengan komunikasi dua arah jika terjadi sesuatu yang dilaporkan, dan juga laporan harian sebagai bentuk komunikasi bahwa hari ini adalah pekerjaan ini dan ada risiko bahaya ini, dan tidak jika memang ada suatu kejadian, tetapi jika tidak ada suatu kejadian bahaya, maka tidak ada kejadian bahaya. Dan juga setelah pekerjaan selesai juga ada komunikasi lagi untuk membahas evaluasi dan juga membahas laporan kinerja dari hasil pekerjaan. Apakah perusahaan Anda memiliki sertifikasi atau penghargaan terkait di bidang elektrikal mekanikal? Iya, ada, yaitu dari sertifikasi dari ISO 14001, 45001. Apa yang membedakan perusahaan Anda dari kontraktor elektrikal mekanikal lainnya? Yang membedakan perusahaan Anda dari kontraktor elektrikal dan mekanikal lainnya, saya takut jawaban ini. Apa yang membedakan perusahaan Anda dari kontraktor elektrikal mekanikal lainnya? Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan spesialisasi dalam distribusi atau pelayanan jasa kelistrikan. Terus yang kedua, sudah berpengalaman selama lebih dari 12 tahun di bidang konstruksi mekanikal dan elektrikal. Terus yang ketiga, mempunyai pusat pelatihan internal atau yang disebut TK Learning Center yang memberikan suatu penawaran pelatihan operasional dan pemeliharaan panel listrik.
Oke, gitu aja wawancara saya dengan Kakak Nita. Maaf bila ada kesalahan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.